Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pricing, understanding, and capturing customer value, yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Arda dengan NIM terakhir 560, Friska Putri dengan NIM terakhir 433, Rista Fadila dengan NIM terakhir 449, Renata Yohana yaitu saya sendiri dengan NIM terakhir 142, dan yang terakhir ada Khairina dengan NIM terakhir 519. Selamat menyaksikan rekan-rekan. Baik, terima kasih kesempatannya. Dengan saya Muhammad Arda dengan NIM 560. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari harga. Harga merupakan jumlah uang yang dibebankan untuk suatu produk atau layanan. Lebih luas lagi, harga merupakan jumlah dari semua nilai yang diberikan kepada pelanggan untuk mendapatkan manfaat untuk memiliki atau menggunakan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Secara historis, harga telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan dari pembeli. Namun, beberapa dekade terakhir terdapat faktor non harga yang menjadi faktor yang lain untuk meningkatkan pembelian. Meski begitu, harga tetap menjadi salah satu elemen terpenting yang menentukan pangsa pasar dan profitabilitas perusahaan. Harga merupakan satu-satunya bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Semua elemen lainnya mewakili biaya. Harga juga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang paling fleksibel, tidak seperti fitur produk dan komitmen saluran. Harga dapat diubah dengan cepat. Pada saat yang sama, waktu penetapan harga adalah masalah nomor satu yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran, dan banyak perusahaan tidak menangani penetapan harga dengan baik. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya akan jelaskan mengenai faktor pertimbangan dalam penetapan harga. Faktor pertama yaitu harga berbasis nilai pelanggan. Pelanggan akan memutuskan apakah harga suatu produk itu tepat. Keputusan harga seperti keputusan bauran pemasaran lainnya harus dimulai dengan nilai pelanggan. Ketika pelanggan membeli produk, mereka menukar sesuatu yang bernilai atau memiliki harga atau memiliki manfaat untuk mendapatkan sesuatu. Penetapan harga berorientasi pada pelanggan yang efektif, melibatkan pemahaman seberapa besar nilai yang diberikan kepada konsumen mengenai manfaat tersebut. Penetapan harga berdasarkan nilai pelanggan menggunakan persepsi nilai pembeli sebagai kunci untuk harga. Penetapan harga berdasarkan nilai berarti bahwa pemasar tidak dapat merancang produk dan program pemasaran dan kemudian menetapkan harganya. Harga dipertimbangkan bersama dengan semua bauran pemasaran lainnya variabel sebelum program pemasaran ditetapkan. Faktor yang kedua yaitu harga bernilai baik. Pada saat resesi tahun 2008 hingga 2009 menyebabkan perubahan mendasar dan langgeng dalam sikap konsumen terhadap harga dan kualitas. Sebagai tanggapan, banyak perusahaan telah mengubah harga mereka mendekatan dengan untuk membawa mereka sejalan dengan perubahan kondisi ekonomi dan persepsi harga konsumen. Semakin banyak pemasar telah mengadopsi strategi penetapan harga bernilai baik, menawarkan yang tepat kombinasi kualitas dan pelayanan yang baik di pasar yang adil untuk harganya. Dalam banyak kasus, ini melibatkan pengenalan versi yang lebih murah dari nama merek yang sudah mapan, dengan produk atau lini harga baru yang lebih rendah. Faktor yang ketiga itu harga nilai tambah. Penetapan harga berdasarkan nilai tidak berarti hanya membuatkan biaya apa yang ingin dibayar pelanggan atau menetapkan harga rendah untuk memenuhi persaingan. Sebaliknya, banyak perusahaan mengadopsi strategi harga nilai tambah daripada memotong harga agar sesuai dengan pesaing. Mereka menambahkan kualitas, layanan, dan fitur nilai tambah untuk membedakan produk mereka, menawarkan dan demikian menunggu harga yang lebih tinggi. Kemudian faktor yang keempat dan terakhir, harga berbasis biaya. Persepsi nilai pelanggan menetapkan batas harga tertinggi. Biaya menetapkan dasar untuk harga yang perusahaan dapat mengenakan biaya. Penetapan harga berdasarkan biaya melibatkan penetapan harga berdasarkan biaya seperti produksi, distribusi, dan biaya penjualan atau pemasaran, dan produk ditambah tingkat pengembalian yang wajar bagi perusahaan usaha dan risiko. Biaya perusahaan mungkin merupakan elemen penting dalam strategi penetapan harga. Beberapa perusahaan seperti Walmart atau Spirit Airlines bekerja untuk menjadi produsen berbiaya rendah di industri mereka. Perusahaan dengan biaya yang lebih rendah dapat menetapkan harga yang lebih rendah, yang mengakibatkan margin yang lebih kecil, tetapi penjualan dan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah jenis biaya. Yang pertama, biaya di berbagai tingkat produksi. Untuk menentukan harga secara bijaksana, manajemen perlu mengetahui bagaimana biayanya bervariasi dengan tingkat yang berbeda produksi.
Misalnya kita ambil Lenovo. Dengan membangun pabrik untuk memproduksi 1000 komputer tablet per hari, dia menunjukkan bahwa biaya per tablet tinggi jika pabrik Lenovo hanya memproduksi beberapa per hari. Tetapi karena produksi bergerak hingga 1000 tablet per hari, biaya rata-rata per unit menurun. Ini dikarenakan biaya tetap tersebar di lebih banyak unit. Dengan masing-masing menanggung bagian yang lebih kecil dari biaya tetap, Lenovo dapat mencoba memproduksi lebih dari 1000 tablet per hari, tetapi biaya rata-rata meningkat karena pembangkit menjadi tidak efisien dan akhirnya pekerja harus menunggu mesin lebih sering rusak dan pekerja saling menghalangi. Yang kedua, biaya sebagai fungsi pengalaman produksi. Sebagai contoh misalnya Lenovo, dengan menjalankan pabrik ini, dia memproduksi 3000 tablet per hari. Sebagai keuntungan Lenovo yang mempunyai pengalaman dalam memproduksi tablet, ia belajar bagaimana melakukannya dengan lebih baik. Pekerja mempelajari jalan pintas dan menjadi lebih akrab dengan peralatan mereka. Dengan latihan, pekerjaan ini menjadi lebih terorganisir, dan Lenovo menemukan peralatan dan proses produksi itu menjadi lebih baik. Dengan lebih tinggi volume, Lenovo menjadi lebih efisien dan memperoleh skala ekonomi. Akibatnya, biaya rata-rata cenderung menurun dengan akumulasi pengalaman produksi. Yang ketiga, biaya ditambah harga. Metode penetapan harga yang paling sederhana adalah penetapan harga biaya plus atau penetapan harga markup. Dengan menambahkan markup standar ke biaya produk, perusahaan, misalnya kita ambil perusahaan konstruksi, misalnya mengajukan tawaran pekerjaan dengan memperkirakan total biaya proyek dan menambahkan markup standar untuk keuntungannya. Dan untuk contoh lain seperti pengacara, akuntan, dan profesional lainnya biasanya menetapkan harga dengan menambahkan markup standar pada biaya mereka. Yang keempat, biaya variabel harga. Jika perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, ia harus menjual lebih dari 30.000 unit dengan harga masing-masing $20. Sebagai contoh, misalkan produsen menginvestasikan $1 juta dalam bisnis dan ingin menetapkan harga untuk mendapatkan pengembalian 20%. Dalam hal ini, ia harus menjual setidaknya 50.000 unit dengan harga $20 masing-masing. Jika perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi, perusahaan tidak perlu menjual banyak untuk mencapai target pengembaliannya. Tetapi pasar mungkin tidak membeli, bahkan volumenya itu sedikit lebih rendah dengan harga yang lebih tinggi. Nah, efeknya itu banyak tergantung pada elastisitas harga dan harga pesaing. Yang selanjutnya adalah penetapan harga berbasis persaingan. Penetapan harga berbasis persaingan ini melibatkan penetapan harga berdasarkan strategi, biaya, harga, dan penawaran pesaing. Konsumen akan mendasarkan penilaian mereka tentang nilai produk pada harga yang dikenakan pesaing untuk produk serupa. Dalam menilai strategi penetapan harga pesaing, perusahaan harus mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana penawaran pasar perusahaan dibandingkan dengan penawaran pesaing dalam hal nilai pelanggan? Jika konsumen merasa bahwa produk atau jasa tersebut memberikan nilai yang lebih besar, perusahaan dapat mengenakan harga yang lebih tinggi. Jika konsumen merasakan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan produk pesaing, perusahaan harus menetapkan harga yang lebih rendah atau mengubah persepsi pelanggan untuk membenarkan harga yang lebih tinggi. Yang kedua adalah seberapa kuat pesaing saat ini dan apa strategi penetapan harga. Jika perusahaan menghadapi sejumlah pesaing kecil yang mengenakan harga tinggi relatif terhadap nilai yang mereka berikan,
Perusahaan ini mungkin mengenakan harga yang lebih rendah untuk mengusir pesaing yang lebih lemah dari pasar. Jika pasar didominasi oleh pesaing yang lebih besar dan harga lebih rendah, perusahaan dapat memutuskan untuk menargetkan pasar yang belum terlayani dengan menawarkan produknya dan layanan yang bernilai tambah dengan harga yang lebih tinggi. Tujuannya ini bukan untuk menyamai atau mengalahkan harga pesaing, melainkan tujuannya adalah untuk menetapkan harga yang sesuai dengan nilai relatif yang diciptakan pesaing. Jika sebuah perusahaan menciptakan nilai yang lebih besar bagi pelanggan, harga yang lebih tinggi ini akan dibenarkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Risa Fadila dengan 3 NIM terakhir 449. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang strategi harga untuk produk baru. Strategi penetapan harga biasanya berubah saat produk melewati siklus hidupnya. Tahap perkenalan sangat menantang, dan perusahaan yang mengeluarkan produk baru harus menghadapi sebuah tantangan, yaitu menetapkan harga untuk pertama kalinya. Mereka dapat memilih di antara dua strategi umum, yaitu penetapan harga skimming pasar dan penetapan harga penetrasi pasar. Yang pertama yaitu market skimming pricing. Banyak perusahaan yang menciptakan produk baru menetapkan harga awal yang tinggi untuk menutupi lapisan pendapatan oleh lapisan dari pasar. Apple sering menggunakan strategi ini, yang disebut skimming pasar penetapan harga atau skimming harga. Dengan setiap generasi baru, Apple, iPhone, iPad, Mac komputer, model baru mulai dengan harga tinggi, kemudian turun seiring model yang lebih baru diperkenalkan. Dengan cara ini, Apple mengurangi jumlah pendapatan maksimum dari berbagai segmen pasar. Skimming pasar masuk akal hanya dalam kondisi tertentu. Pertama, kualitas dan citra produk harus mendukung harga yang lebih tinggi, dan pembeli yang cukup harus menginginkan produk dengan harga tersebut. Kedua, biaya produksi yang lebih kecil volume tidak boleh terlalu tinggi sehingga membatalkan keuntungan dari pengisian lebih banyak. Yang kedua yaitu market penetration pricing. Beberapa perusahaan menggunakan penetapan harga penetrasi pasar. Perusahaan menetapkan harga rendah, harga awal untuk menembus pasar dengan cepat dan mendalam untuk menarik sejumlah besar pembeli dengan cepat dan memenangkan pangsa pasar besar. Volume penjualan yang tinggi menghasilkan penurunan biaya, memungkinkan perusahaan untuk memotong harga mereka lebih jauh. Misal seperti Agit Global menggunakan harga penetrasi untuk dengan cepat membangun suatu permintaan. Berkat harga penetrasi, Webstrom sekarang menjadi pemimpin pasar, menjual perkiraan papan 5 kali lebih banyak daripada merek papan selancar terbesar lainnya. Biaya produksi dan distribusi harus menurun seiring dengan meningkatnya volume penjualan. Akhirnya, harga rendah harus membantu menjaga persaingan dan pricer penetrasi harus mempertahankannya di posisi harga rendah. Jika tidak, keuntungan harga mungkin hanya sementara. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga bauran produk. Yang pertama ada product line pricing atau harga lini produk. Perusahaan biasanya mengembangkan lini produk daripada produk tunggal. Di lini produk penetapan harga, manajemen baru harus menentukan langkah-langkah harga untuk menetapkan harga antara berbagai produk dalam satu baris. Langkah harga harus memperhitungkan perbedaan biaya antara produk dalam garis. Lebih penting lagi, mereka harus memperhitungkan perbedaan persepsi pelanggan tentang nilai fitur yang berbeda. Yang kedua yaitu optional product pricing atau harga produk opsional. Banyak perusahaan menggunakan penetapan harga produk opsional. Penetapan harga produk opsional atau aksesori bersama dengan produk utama. Misalnya, pembeli mobil dapat memilih untuk memesan aplikasi, sistem, dan sistem hiburan premium. Dan untuk contoh lain adalah ketika Anda memesan laptop baru, maka Anda akan dapat memilih dari rangkaian prosesor yang membingungkan. Harga opsi ini adalah masalah yang lengket. Perusahaan harus memutuskan item mana yang akan dimasukkan dalam harga dasar dan yang ditawarkan sebagai pilihan. Yang ketiga yaitu captive product pricing atau harga produk tawanan. Perusahaan yang membuat produk yang harus digunakan bersama dengan produk utama menggunakan penetapan harga produk tawanan. Produk tawanan dapat menjelaskan sejumlah besar bagian dari penjualan dan keuntungan merek.
Namun, perusahaan yang menggunakan penetapan harga produk kaptif harus berhati-hati karena akan menemukan keseimbangan yang tepat antara harga produk utama dan produk kaptif bisa menjadi rumit. Terlebih lagi, konsumen terjebak dalam membeli produk tawanan yang mahal, mungkin datang untuk membenci merek yang menjerat mereka. Yang keempat yaitu by product pricing atau dengan harga produk. Memproduksi produk dan jasa seringkali menghasilkan produk sampingan. Jika produk sampingan tidak memiliki nilai dan jika membuangnya mahal, ini akan mempengaruhi harga produk utama. Menggunakan harga produk sampingan, perusahaan mencari pasar untuk produk sampingan ini untuk membantu mengimbangi biaya membuangnya dan membantu membuat harga produk utama lebih mahal kompetitif. Nah, yang terakhir yaitu produk bundle pricing atau harga paket produk. Menggunakan penetapan harga paket produk, penjual sering menggabungkan beberapa produk dan menawarkan bundle dengan harga yang lebih murah. Semisal restoran cepat saji, yaitu memaketkan burger, kentang goreng, dan minuman ringan dengan harga combo. Bundling harga dapat mempromosikan penjualan produk konsumen, mungkin tidak membeli, tetapi harga gabungan harus cukup rendah untuk mendapat. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai strategi penyesuaian harga. Yang pertama ada diskon dan launch pricing. Diskon adalah pengurangan harga bagi pembeli yang membeli dalam jumlah yang besar. Penjual menawarkan fungsional diskon, juga disebut diskon perdagangan kepada anggota saluran perdagangan yang melakukan fungsi tertentu, seperti menjual, menyimpan catatan. Diskon musiman adalah pengurangan harga untuk membeli barang, dagangan atau jasa di luar musim. Yang kedua ada segmen pricing atau harga tersegmentasi. Penetapan harga tersegmentasi mengambil beberapa bentuk. Di bawah penetapan harga segmen pelanggan. Pelanggan yang berbeda membayar harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Yang terpenting, harga tersegmen harus mencerminkan perbedaan nyata dalam nilai yang dirasakan pelanggan. Yang ketiga ada psychological pricing atau harga psikologis. Harga mengatakan sesuatu tentang produk. Misalnya, banyaknya konsumen menggunakan harga untuk menilai kualitas dalam menggunakan harga psikologis. Penjual mempertimbangkan psikologis harga, bukan hanya ekonomi. Misalnya, konsumen biasanya menganggap produk dengan harga yang lebih tinggi memiliki kualitas yang lebih tinggi. Ketika mereka dapat menilai kualitas suatu produk dengan memeriksa atau dengan meningkatkan pengalaman masa lalunya, mereka menggunakan harga lebih sedikit untuk menilai kualitas. Yang keempat ada promotional pricing atau harga promosi. Dengan harga promosi, perusahaan akan memberi harga sementara pada produk mereka di bawah harga jual dan terkadang bahkan di bawah biaya untuk menciptakan kegembiraan pembeli dan urgensi. Penetapan harga promosi yang dimiliki beberapa bentuk. Penjual mungkin hanya menawarkan diskon dari harga normal untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi persediaan. Yang terakhir ada geografi pricing atau harga geografis. Penjual yang ingin berbisnis dengan pelanggan atau wilayah geografis tertentu mungkin menggunakan harga penyerapan barang. Dengan menggunakan strategi ini, penjual menyerap semua atau bagian dari biaya pengiriman yang sebenarnya untuk mendapatkan bisnis yang diinginkan. Selanjutnya adalah aspek segmentasi demografis. Segmentasi pasar yang efektif dari penumpang kapal pesiar potensial adalah cara yang efektif untuk menumbuhkan pangsa pasar. Dalam industri pelayaran, pendekatan umum untuk segmentasi demografis adalah membagi pasar menjadi 5 segmen, yaitu keluarga, lajang, bulan madu atau pasangan romantis, manula, dan juga penyandang cacat. Segmentasi pasar ini memiliki preferensi yang berbeda untuk fasilitas dan proses onboard. Misalnya, keluarga mencari pengalaman bersantap yang fleksibel dan juga layanan dan kegiatan onboard. Sedangkan manula lebih sensitif terhadap harga karena mereka cenderung menjadi penumpang jalur pelayaran berulang reguler dan lebih tertarik pada hiburan. Para lajang mencari ruang sosial, bar dan kafe dan juga kegiatan kelompok. MSC Cruise
cenderung fokus pada segmen pasar keluarga untuk kapal pesiar yang lebih pendek dan juga segmen pasar senior untuk kapal pesiar yang lebih lama. Dan berasal dari warisan Italia, mereka cukup terinspirasi Mediterania, menyediakan fasilitas on board yang lebih mendasar daripada seluncuran air dan juga panjat tebing. Untuk menarik kelompok keluarga, mereka menawarkan paket anak-anak berpergian gratis bersama dengan klub anak-anak dan juga ruang permainan keluarga. Selanjutnya pendekatan MSC Cruise terhadap harga. Seperti kebanyakan jalur pelayaran lainnya, MSC bekerja keras untuk membuat biaya di muka pelayaran tampak menarik ketika mencoba memaksimalkan aliran pendapatan mereka yang lain agar menguntungkan. Mereka biasanya mempromosikan kapal pesiar mereka menggunakan harga utama dalam iklan. Mereka berdasarkan kabin interior mereka atau kabin dengan harga terendah. Ketika konsumen bergerak melalui proses pemesanan, mereka ditawarkan jenis kabin yang lebih baik dan juga paket layanan yang lebih baik untuk menjual pelanggan ke titik harga yang lebih tinggi. Mungkin ada hingga 20 kategori kabin yang berbeda, tergantung pada dek, ukuran kabin, tampilan, dan apakah mereka interior atau eksterior, dan pertengahan atau akhir kapal. Ini adalah pendekatan yang mirip dengan sebagian besar jalur pelayaran atau pasar massal. Tetapi bukan kapal pesiar mewah kelas atas yang kurang sensitif terhadap harga. Ini menciptakan serangkaian harga yang cukup kompetitif dan juga agak membingungkan di berbagai penawaran pelayaran. Selain biaya akomodasi kapal pesiar, sementara sebagian besar makanan disertakan. Ada biaya tambahan untuk beberapa item menu yang khusus. Minuman juga menarik biaya tambahan, dengan penumpang biasanya diminta untuk memilih paket minuman yang dikenakan pada tingkat harian. Ini tidak termasuk alkohol premium yang biasanya merupakan biaya yang lebih lanjut. Selain itu, di sebagian besar jalur pelayaran termasuk MSC Cruise, penumpang diberitahu untuk tidak memberi tip kepada staf. Sebaiknya ada biaya harian yang dikenakan pada setiap penumpang yang kemudian dialokasikan untuk semua anggota staf. Biaya tambahan juga dikenakan pada penumpang untuk kunjungan dan juga tur, penggunaan internet, pembelian toko, permainan kasino, permainan video, perawatan spa, dan juga lain sebagainya. Oleh karena itu, seperti yang mungkin bisa Anda tebak, penumpang yang mengambil paket minuman melakukan tur menggunakan internet dan melakukan pembelian akan memiliki tagihan besar untuk menutupi di akhir pelayaran mereka. Tetapi situasi ini tidak akan berbeda secara signifikan jika konsumen tinggal di sebuah resort. Namun, beberapa pelanggan pertama kali mungkin khawatir dengan pendekatan harga ini, terutama jika mereka berpikir bahwa hampir semuanya telah dibayar pada awal pelayaran.